Kembali lagi di channel Taniling TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Nah, kali ini saya berada di nama daerahnya Kelampok, itu berada di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, ini nanti saya akan belajar atau mencari tahu dengan peternak muda yang membudidayakan jangkrik. Nah, kenapa mereka membudidayakan jangkrik? Kalau yang informasi saya dapat, jangkrik itu dewasa ini itu permintaannya sangat banyak sekali dengan beriringan dengan para peternak atau pecinta burung karena untuk pakan burung mereka. Nah, bagaimana cara budidayanya dan kira-kira prospek usahanya seperti apa? Warga Taniling TV yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe Taniling TV dan aktifkan loncengnya. Nanti kita akan belajar bareng bagaimana cara budidaya jangkrik. Ayo ikutin saya. Nuwun. Nggih Mas, monggo. Mas, boleh memperkenalkan diri Mas? Oh, namanya? Saya Lili Setiawan. Lili Setiawan. Ya. Mas Lili Setiawan sebagai peternak atau budidaya jangkrik. Ya, benar. Nah, terima kasih Mas Lili sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nanti saya akan tanya-tanya dan warga Taniling TV nanti juga ingin tahu sebenarnya budidaya jangkrik itu seperti apa dan prospek usahanya seperti apa. Ya. Boleh monggo silakan. Nah, Mas ini kalau umpamanya warga Taniling TV itu kepengen budidaya jangkrik atau peternak jangkrik, itu kira-kira yang harus dipersiapkan apa, Mas? Yang pertama itu harus membuat boxnya jangkrik kayak gini. Iya. Iya, kayak gini. Pertama kalau yang saya pakai ini 1 lembar apa namanya? Triplek ya? Triplek. Ukurannya 2x4. 1 lembar, terus buat ada benang kayunya kayak gini, dan jangan lupa buat dikasih kakian kayak gini, jadi tidak nempel di tanah ya. Nah, ini kira-kira kalau kandangnya Mas ini ada berapa box ini? Kalau untuk box keseluruhan itu ada 28 box. Tapi kalau untuk pembesaran sendiri yang ukurannya kayak segini itu ada 25. Yang lebih kecil ada, tapi buat indukan. Nah, kita nanti boleh tahu mulainya kalau membesarkan jangkrik itu dari mana, boleh? Oh, boleh silakan. Jadi ini Mas, salah satu box indukan kita. Oh iya, banyak. Jadi ditunggu pertama itu ditunggu sampai ada bulunya kayak gini. Hitungannya ngelar. Jadi tandanya itu ngelar ada keluar ini bulu kan belakangnya itu. Iya. Siap. Nah, ini indukan ini ya? Iya, ini salah satu box indukan kita. Terus nanti setelah ngelar kayak gini, kan rata-rata sudah ngelar semua, baru kita kasih pasir kayak gini. Pasir ini untuk apa, Mas? Pasir ini jadinya jadi media mereka buat bertelur. Kayak gini, ini kan yang rata-rata yang di pasir kan ini kan dia bertelur itu ya. Yang ini kan betina. Kok dikasih ini apa ini, Mas? Apa tempat telur ya? Iya, ini ya kalau di sini disebutnya tray, Mas. Tray ya? Ya, di sini pakai tempat telur gini bukan buat pakan atau gimana, tapi cuma buat rumah kayak gini. Buat rumah-rumahan biar dia itu enggak jadi satu gitu loh, Mas. Ngegumpal jadi satu. Kalau kayak gini kan dia bisa sembunyi buat rumah juga. Oh, berarti semua box ini dikasih tray ini ya, Mas? Iya, kalau buat untuk rumah-rumahan. Iya, buat rumah. Ini apa, Mas? Kalau ini pakannya kita kasih campuran pur sama polar. Pur sama polar ya? Iya. Jadi kita bikin ini, kalau ini berarti yang tadi untuk induk ya? Nggak ya, terlalu untuk besar induk. Ya? Iya, nggak terlalu besar.
induk tuh dibikinkan kandang yang nggak terlalu besar, terus dikasih tray, Kasih tray, setelah rata-rata kasih sudah makan ya. ya baru dikasih ini pasir buat media bertelur. Ini apa ini mas? Ini jantung pisang. Jantung pisang Iya. itu untuk apa? Pakan juga atau? Pakan juga bisa, buat minum juga bisa. Kan Untuk kebanyakan minumnya ya? berair kayak gini. Oh berarti minumnya nggak pakai air ya? Pakai Bukan. jantung Iya, pisang ini pakai ya? jantung pisang. Siap. Terus dia bertelur. Nanti telurnya Setelah bertelur ditunggu, kalau indukan pertama itu paling 5 hari baru diambil. Kalau udah lama, maksudnya udah beberapa kali bertelur, paling 3 harian sudah diambil. 5-3 hari Ya, ya. setelah diambil, Jadi telurnya tuh di dalam pasirnya ini? iya mas. Siap. Jadi warga Taniling TV kalau pengen beternak jangkrik itu yang untuk indukan kandangnya nggak perlu besar ya. Nggak perlu besar. Terus diberi tray telur Iya. ini. Terus dikasih papan. Ini papan fungsinya untuk apa mas? Untuk naruh Papan, pakan iya, aja? cuma naruh pakan aja. Iya. Dan untuk ukuran box gini paling enggak saya kasih jangkrik itu antara 4 sampai 5 kilo. Jadi enggak terlalu banyak, untuk nggak indukan terlalu tuh dikit. 4-5 kilo Iya, ya. untuk indukan Terus karena kandangnya juga nggak kecil, enggak terlalu ya. besar. 4-5 kilo itu, terus dia nanti bertelur 3-5 hari tadi ya. Terus diambil ya. Ya. Baru diambil, baru diganti lagi pasir yang baru. Nggak ada harus proses mengawinkan atau apa? Enggak, itu? Mas. Ribet kalau Alami ya harus. berarti ya? Secara alami. Jadi kita taruh aja jantan sama betina sebanyak campur 5 kilo. 5 kilo taruh sini, terus Dibiarkan sampai ngelar kayak gini, kayak yang tadi yang saya tadi ngelar ya berbulu, ya, terus baru nanti dikasih pasir. kasih pasir ya. Siap. Nah ini berarti kita lihat apa setelah induk kan berarti telur ya mas? Ya, telur. Setelah telur, Nah pasir ini nanti terus diapakan mas? ini kita ambil sekiranya sudah banyak, seperti yang saya bilang tadi, 5 hari sampai 3 hari Iya. sudah banyak telur yang ada di pasir, kita ambil, Nah, nggak langsung kita saring mas. Jadi kita diamkan dulu, nah. hitungannya sampai telurnya itu agak mau menetas. Jadi kalau diambil terus disaring itu kebanyakan nggak ada yang menetas. Oh berarti Banyak didiamkan ya. berapa hari mas? 3 hari sampai 5 hari. 3 hari sampai 5 Iya. hari. Setelah itu Setelah itu baru disaring. kalau proses nyaring itu pakai apa? Pakai saringan atau gimana prosesnya mas? Prosesnya itu cuma pasir ini yang Iya. siap disaring. Itu cuma diambil yang atasnya aja, bukan yang sampai bawah semua itu bukan. Jadi diambil yang pakai- paling atas, Pakai Pakai alat gitu? sendok. Pakai sendok. terus Nah. diambil dulu, baru dikasih air. Setelah dikasih air kita aduk. Setelah Airnya diaduk. diaduk, kan nanti telurnya akan memisahkan diri, kayak di sini misalnya pasirnya, ini baru telur. Oh ngendap ya? Iya, Pasir ngendap. di bawah, telur terus air gitu Iya. ya? Terus Terus setelah itu disaring. baru disaring, baru dijemur biar kering. Disaring terus perlu diperes atau itu enggak? Kalau untuk mengurangi biasanya kita peres, tapi peresnya bukan diperes gini, cuma kita gimana ya? Kayak ngilangin air. Iya, gitu ngilangin ya? air. Terus Setelah itu kita gantung. berapa hari itu? Gantungnya itu kira-kira 1 hari 2 hari sudah kering lah. Pokoknya nunggu kelihatan. Iya, kering. kelihatan kering. Ada mas, apa telur yang sudah kering? Mungkin kita lihat yang tempat gantung. Oh iya, silahkan ada Di mana mas? di sana. Oh siap. Monggo. Jadi ini mas, yang setelah disaring kita gantung seperti ini. Ini ya. Jadi ini kan masih basah, Iya. makanya kita gantung sampai mengering. Kering ya. Yang Iya. kering udah ada. Yang kering sudah ada. Ini Oh. saya tunjukkan. Nah ini, kalau sudah kering seperti ini. Oh ditaruh di kertas itu. Ya, taruh di kertas, koran, atau apa. Iya. Jadi Ini ini. warga Taniling ini telur jangkrik tuh seperti ini ya. Ini belum menetas ya mas? Ya? Belum. Masih telur ya? Masih telur. Nah ini terus proses kayak gini, Kayak gini itu sampai 5 harian. oh masih perlu 5 hari Iya, lagi ya? masih perlu 5 hari buat menetas. Oh jadi memang lumayan ya, tadi di indukan tadi kan bertelur 5 hari, Iya, terus telur ditaruh, taruh di sini, didiamkan dulu diamkan di pasir 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari, Setelah itu Saring, dibungkus, saring dibungkus 5 hari lagi. 5 hari lagi. Jadinya kayak gini ya. Iya. Nah setelah
ini nanti Ini kan menetas atau gimana? setelah dibungkus kayak gini kan nunggu sampai menetas. Setelah menetas baru kita taburkan ke box. Oh, jadi ini ditaruh di kertas ini memang nunggu menetas ya? Iya, jadi Nggak perlu harus ada suhu apa kayak gitu? nggak perlu, cuma kita kasih ini tutup kain biar di dalam itu tetap Suhunya stabil. stabil ya? Jadi seperti itu, Mas. siap. Ini berarti setelah ini nanti ada yang sudah ditaruh di box ya? Nanti Ada? boleh lihat ya? Ya, silahkan. Ya, siap. Ini dibungkus ini, kayak nasi bungkus. Oh, ini berarti ribuan ini Mas ya? Ribuan, Mas. Tapi ini kalau biasanya itu kalau satu box itu telurnya setengah kiloan. Satu box ya? Satu box itu Satu setengah box kilo. indukan apa? Satu box Satu yang box pink buat tadi? nabur. Enggak, satu Oh. box buat nabur itu paling enggak telurnya itu setengah kilo. Oh, ditabur di boxnya Iya. itu ya? Yang Itu ukuran telur 4 setengah kali kilo. 2 tadi ya? Iya. Siap, kita lihat yang sudah ditabur ya berarti? Ya, silahkan. Di box yang mana nih Mas? Ini boxnya sangat banyak sekali. Di ya? box yang baru nabur di sini, Mas. Oh, Jadi ini, Mas, yang kering terus banyak yang menetas kita tabur. oh. Yang sudah kita tabur. Oh, itu ditutup kainnya Mas? Ya, ini Fungsinya apa? Mas? fungsinya kita tutup kain itu biar dia yang belum menetas itu cepat menetas seperti kayak yang tadi. Oh, Tadi kan ya mempercepat mempercepat ya? penetasan biar suhunya semakin hangat atau Ini tadi ini apa ini Mas yang putih-putih ini? putih-putih ini pelepah pisang, Mas. Oh. Jadi kita pakai pelepah pisang itu gunanya buat minumnya. Jadi awalnya bukan kita tabur langsung gitu, bukan. Awalnya bawahnya itu kita kasih pur yang tadi dari di awal itu dilapisi pur dulu, terus kita tata tempat telur kayak gini. Setelah itu, Traynya itu ya? tray. Setelah itu kasih pur lagi. Kasih pur lagi. Ya, kasih pur lagi. Setelah kita kasih pur, kita kasih pelepah pisang kayak gini. Kita tata. Purnya Baru nanti tuh buat makan si jangkriknya. apa yang netas-netas Ya, itu yang ya? sudah menetas. Itu langsung pur aja atau purnya harus diapakan gitu? Kalau untuk Purnya itu harus dihaluskan, Mas, kalau kalau yang untuk masih jangkrik kecil ya. Terus dikasih ini pelepah pisang ya? Pelepah pisang itu niatnya buat minumnya. Oh, ini untuk minum. Oh, Iya. kalau yang induan tadi jantung pisang Jantung ya? pisangnya. Kalau Kalau ini kecil pelepah pisang. pelepah pisangnya. Boleh dibuka kainnya mungkin ya? Ya ini. Nah, Oh, itu yang kecil-kecil hitam itu baru menetas, jangkriknya? ya, baru menetas. Oh, Yang kan sekarang kan banyak yang nempel-nempel di Iya, pelepah iya, pisangnya itu kan lagi minum dia. ya? minum. Oh, berarti kalau yang tadi sudah itu untuk penyediaan box awal tuh harus dikasih pur dulu ya? Ya, kalau Tray. sebelum Pur lagi terus kasih pelepah pisang ya? pelepah pisang. Menarik sekali. Nah, setelah ini berapa lama Mas nanti jadi ini berarti jadi jangkriknya langsung di sini atau? Ya, langsung pembesaran langsung sekalian di sini. Cuma prosesnya ada proses-proses lain, Mas. Habis ini diapakan berarti? Setelah ini kan baru satu lapis traynya. Setelah Iya. banyak yang menetas itu kita tambahi satu lapis lagi. Tray lagi. Tray lagi satu lapis. Dikasih pur lagi. Kasih pur sama kayak dari awal. Dari awal tadi Dari awal kasih sama pur lagi. pur terus lagi dikasih pelepah pisang. pelepah pisang. Itu karena dia udah besar ya? Ya. Mulai besar makannya agak banyak mungkin Ya. Jadi kan kalau sudah banyak kayak gini, kalau tempatnya masih kecil, hitungannya kayak gini kan buat apa? Buat rumahnya aja, Mas. Jadi kalau sudah banyak yang menetas kan semakin menumpuk. Ya. Jadi kita tambahin lagi buat tempat apa? Nanti semakin banyak lagi tambahin lagi. Tambahin gitu. lagi. Oh, Cuma kalau buat tray yang atas. kayak gini itu apa namanya? Tray dasaran. Ya, itu dasarannya landangnya. itu cuma dua lapis. Oh, 2 lapis. Selanjutnya kita kasih tray yang apa? Yang berdiri. selanjutnya. Ini umpamanya tray ini Mas ya. Tadi Iya, di bawah itu kayak gini 2 lapis gini ya. 2 lapis. Oh, terus gini. nanti setelah itu Setelah itu kita kasih tray yang kayak gini. oh banyak sampai sana Iya. gitu. Oh, ya siap. Harus pakai treok ya Mas ya? Kalau untuk itu
nggak harus pakai tray, cuma yang paling baik itu pakai tray. Tapi kadang kita juga kalau persediaan traynya kurang, kita pakai kelaras atau daun pisang yang sudah kering itu Mas. Oh, kelaras ya, Ya, namanya. namanya kelaras. Siap, siap. Ini yang udah agak besar gitu ada Mas kira-kira? Ada Mas. Wah, mantap. Jadi kita siklusnya untuk apa jangkriknya ini lengkap nanti Iya. Mas ya. Siap. Kalau untuk yang lebih besar itu ini Mas. Kita buka dulu ya. Ya ini. Oh iya. Ini kan iya. sudah kita kasih tray yang berdiri tadi yang saya jelaskan sebelum ini. Ya. Terus ada apa istilahnya? Kelaras. Kelaras ya. Ya, kita kasih ada yang pakai kelaras, ada yang kita kasih tray, kita campur. Tapi memang harus pakai kelaras atau harus kalau tray semua gitu ada bedanya nggak sih kira-kira? Kalau untuk perbedaan itu perbedaan lebih ke ukuran atau hari panen Mas. Jadi kalau pakai kelaras ini itu ukuran antara jangkrik satu sama lain itu perbedaannya jauh. Ada yang siap panen, ada juga yang masih kecil. Oh, nggak sama ya? Iya, berarti nggak sama. Soalnya kalau pakai kelaras, Hah? mereka kan kalau udah di atas nggak pernah turun. Jadi di atas terus. Jadi dapat makan lebih banyak. Yang di bawah nggak bisa naik. Kalau pakai tray Kalau semua, pakai tray kan ini kan masih ada rongga-rongganya. Jadi yang dia bawah naik turun bisa, ya. ya. Oh, kalau pakai kelaras memang apa bukan efek negatif mungkin ya. Jadi nggak rata Ya, ya. jadi nggak rata gitu aja. Ini udah besar ini dari kecil tadi ke gini berapa hari nih Mas? Ini kira-kira 1 minggu. 1 minggu. 1 mingguan. 1 minggu lebih lah Ya? sudah segini dari yang kecil tadi. Ini berarti terus dikasih makan setiap Setiap pagi dan sore. pagi dan sore Ya. pur gitu ya? Ya pur. Kita Purnya masih halus kayak yang kecil tadi? bukan atau- Mas, kalau untuk yang sudah besar kayak gini kita kasih campuran polar. Jadi pur kita campur polar, ada lagi satu lagi tambahnya yaitu ampas tahu. Ampas tahu ya? Ampas tahu itu apa kelebihannya bisa mempercepat apa, pembesaran kalau ampas tahu. Ada tips lagi berarti, makanya campur polar sama ampas tahu. Siap. Ini berarti sampai ditunggu berapa lama lagi nih Mas? Kalau ini kan umur 2 minggu lebihan. Ya. Saat 2 minggu lagi, nggak ada 2 minggu lah, sudah siap panen. Paling 1 minggu lebih, 1 minggu lebih 4 sampai 5 hari paling sudah bisa panen. Berarti sekitar 10 hari, 12 hari itu siap panen Ya. ya? Mantap. Berarti nanti panennya di sini ya Mas ya? Panennya di sini. Ya. Siap. Nanti boleh lihat yang agak gede tadi ya Mas ya? Oh silahkan ada. Ya. Saya tutup. Siap. Menarik. Nah, apa Mas sebelum kita lihat yang besar nanti, Ya. resikonya apa budidaya jangkriknya apa Mas? Yang utama yang saya alami akhir-akhir ini tuh hama Mas. Namanya Jadi hama itu ada hama tikus sama tokek itu. Tapi sebenarnya udah rapet ya Mas, tapi Iya. tikusnya lewat mana Mas? Ya itu karena kelalaian kita sendiri. Jadi kelihatan rapat gini tapi ada yang sebelah sana ada yang masih kebuka masih itu. lubang dikit Ya ya masih gitu. lubang itu langsung dimasukin tikus. Jadi masalahnya itu di tikus, tokek Tokek, sama cicak. cicak ya. Ya. Cuman itu aja ya. Ya. Kok tingkat kematian apa gitu pengaruhnya Tingkat dia Mas? kematian tuh pengaruhnya di musim Mas, di cuaca. Hmm. Jadi kalau antara perbedaan panas ke dingin, panas dingin itu juga Ya. berpengaruh sama jangkrik. Oh. Kecuali kalau panas. Lah itu bisa diantisipasi pakai apa Mas kalau kayak gitu? Kalau kita masih belum bisa mengantisipasi, cuma mengusahakan. Jadi ini makanya kita tutup semua. Jadi hitungannya itu apa ya? Mengurangi Menstabilkan ya, menstabilkan suhu di sini di ya. dalam. Siap, Seperti siap, itu. siap. Jadi memang ya kalau panas dingin kan susah ya. Iya. Mungkin kalau ditutup ruangan tertutup terus ada AC atau apa itu Iya, mungkin emang- beda ya. iya. Tapi kan nggak mungkin kayak gitu ya. Siap, siap, siap. Ini berarti kita lihat yang besar di mana Mas? Yang besar itu ada di belakang. Ya. Jadi ini Mas yang sudah besar. Yang sebenarnya yang kayak siap panen itu ukurannya segini-gini. Cuma yang sudah panen tadi pagi sudah habis. Jadi
sudah diambil sama pembeli. Oh, Satu box sudah habis. oh gitu ya. Ini buat calon indukan. oh, ini jadi di indukannya ya. Ya, Boleh saya pegang Mas ya? Ya, Jadi silakan. sekitar segini ya. kalau ini kan sudah ada. Udah ini ya, ini berarti Yang gini. Yang segini. Yang segini yang siap panen. ya, ya. Sebentar Mas, saya lihat kan. Jadi yang segini warga Tani Ling TV yang siap dipanen. Kalau ini udah, kalau keluar apa tadi Mas? Lar. Larnya itu udah berarti untuk indukan Ya, ya. buat indukan. Ya. Siap. Jadi kalau dari tadi kita kan ngobrol telur ya. Ya, Dari telur itu sampai siap panen gini nih berapa lama kira-kira Mas? kira-kira itu 1 bulan lebih 5 sampai 7 harian, Mas. Jadi ya, Keseluruhan dari menetas telur sampai sekitar panen. 35 Hari, 40 ya. hari ya. 35-40 hari. Ya, nah, syaratnya harus udah gini ini ya Mas ya. Belum keluar apa istilahnya? Belum keluar larnya. Lar itu kayak sayapnya itu Ya, ya. sayapnya. Hmm, Jadi kalau udah ada sayapnya kan burung tidak mau, Mas. itu berarti apa tidak dijual tapi untuk Indukan, Siap, mantap. Ini saya taruh dulu. Apa kalau boleh tahu Mas Lili, itu per hari itu Mas Lili bisa panen jangkrik, panennya itu hitungannya apa, bijian atau kiloan? Kalau untuk panen itu kita kiloan, Mas. Kiloan ya. Per kilo. Sehari bisa dapat Kalau berapa sehari itu rata-rata kita menjual 20 kilo. 20 kilo kiloan, ya. 20 kilo jangkrik itu ya lumayan banyak juga. Kalau boleh tahu per kilonya harganya berapa Mas? Kalau untuk per kilo kita menjual 45.000. 45.000. Saya tak pakai kalkulator ya. 45.000 kali 20 kilo ya. Ya. Wah, menarik sekali warga Taniling. Jadi sehari itu bisa 900.000 ternyata. Tapi itu masih kotor Masih ya. kotor, Mas. Iya. Boleh saya hitung sebulan gitu ya Mas ya? Ya, silakan Bisa. kalau mau dihitung. 900 ini berarti kan tadi sehari Ya. kali 30 27 juta. Ya, Ini masih omset Total. ya, belum dipotong pakan. pakan ya. Nah, sekarang kalau pakan itu tadi kan ada pur, Polar polar, sama sama ampas tahu. Nah, itu kalau pur sama polarnya itu sebulan Sebulan itu kalau untuk Habis pur berapa? sama polar itu kira-kira 8 sak, Mas. 8 8 karung. Kalau pur harganya berapa polar? Kalau untuk pur itu 300-an, kalau untuk polar itu 200. 200, berarti 500. 500. 500 kali 8 ya. Ya, 500 kali 8 ya. 4 juta berarti. 4 juta. Jadi sebulan tuh untuk pakannya habis 4 juta ya. Iya. Sama dikurangi sama itu, Mas, beli ini buat tempat telur, tray. Oh, ternyata. Oh, tadi masih ada yang ini ampas tahunya. Oh iya, ampas tahu. Ampas tahu ya. Ampas tahu. Ampas tahu sampai 1 jutaan nggak kira-kira? Kira-kira segitu, Mas, kalau untuk 1 bulan, apalagi kalau jangriknya sudah siap panen itu kan Banyak ya, membutuhkan ampas tahu pakannya banyak. banyak. Ya. Boleh berarti tadi sekitar 5 juta ya, Iya, sebulan pakan ya. sekitar Terus 5 kemudian traynya Traynya itu 1 box itu membutuhkan 150.000. 1 box ya. Ya, 150.000 dan kita itu punya 25 box. ya. Berarti kali 25 ya. Iya. Mas ya? Wah, lumayan juga 3.750.000 sama tadi untuk pakannya tambah 5 juta ya. Ya, tambah 5 juta. Berarti 8.750.000 itu tadi dapatnya per bulannya 27 ya. Ya. Ya, 1 bulan 18. Cuman 18 juta per bulan. Dari ternak jangkrik ya. Ya. Wah, menarik sekali Mas Lili. Semoga warga Taniling TV ada yang terinspirasi. Ya. Nanti kalau apa pengen tanya-tanya untuk cara beternak jangkriknya gimana Mas, itu bisa. Silakan kalau mau belajar beternak jangkrik silakan hubungi saya nanti. Ya, itu melalui WA atau IG Melalui atau- WA juga nggak apa-apa. Ya, nanti nomor Mas Lili boleh kita taruh di Boleh, deskripsi ya? silakan, silakan. Jadi yang nanti tertarik langsung kontak Mas Lili aja. Lah, kalau untuk apa pasarnya jangkrik ini gimana Mas? Kalau untuk pasar kita masih di area wilayah lokal, Mas, di Tuban aja. Cuma itu pun kita cuma ngejual ke peternak-peternak
burung, terutama ke peternak burung murai. Jadi kita belum sampai memasok ke toko, ke pasar gitu, kita belum. Itu aja kita sudah merasa kewalahan memenuhi permintaan. Dari hanya wilayah Tuban? Dari wilayah ya? Tuban. Padahal sering kali 1 atau 2 kali itu dari luar kota pun kadang kontak ke kita buat minta barang, tapi kita belum bisa memenuhi sampai keluar kota. Siap. Seperti itu, Jadi Mas. apa wilayah Tuban aja masih apa susah untuk memenuhi permintaan susah. ya? Berarti memang untuk jangkrik ini pemasaran kedepannya berarti masih terbuka lebar sebenarnya. Sebenarnya masih terbuka lebar, Mas. Apalagi sekarang kan kita tahu peternak jangkrik itu belum terlalu banyak untuk daerah Tuban. Apalagi dekat-dekat Tuban seperti Lamongan itu kan belum terlalu banyak peternak jangkrik ya. Tapi pecinta burungnya banyak ya? Ya, banyak. Makanya itu. Siap. Berarti memang pasar untuk apa para peternak jangkrik ini masih terbuka sangat lebar ya? Sangat-sangat lebar. Jadi ini potensi juga untuk warga Taniling TV yang kalau mau belajar, termotivasi ya. Ya. Siap. Siap, mantap. Terima kasih Mas Lili atas waktunya. Tapi sama-sama, Mas. Ada sesuatu untuk jenengan. Mas Lili dari kami ya. Apa ini, Mas? Oh, ini teh deso, Mas. Teh deso ini teh yang diproduksi langsung oleh petani. Jadi asli langsung dari petani. Petani sekarang tidak hanya di kebun, tapi petani bisa memproduksi teh deso namanya. Menarik sekali nih, Mas. Silakan dicoba nanti. Ya, siap. Terima kasih. Semoga Mas Lili nanti dengan apa usaha ternak jangkriknya sukses selalu. Dan yang penting sekarang sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas. Ya, Mas, sama-sama. Sudah diberikan waktunya. Terima kasih juga sudah mampir ke kandang saya yang seperti ini. Siap. Mantap. Jadi warga Taniling yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Oh ya, bagi para pengguna Android yang atau smartphone itu jangan lupa download juga aplikasi kita di Play Store Taniling. Nanti di situ di aplikasi kami ada untuk tanya jawab, terus informasi tentang pertanian dan juga ada marketplace. Jadi Mas Lili nanti kalau download Taniling TV bisa menjual jangkriknya di aplikasi. Oh, bisa juga di situ ya? Iya. Bisa menarik. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Mas. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.